Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia Elmasari, NIM saya 1042120. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan UAS saya dengan mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu yang bernama Z. Haryanto SHMH. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan definisi sumber hukum, macam-macam sumber hukum, dan berikan contoh. Definisi sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum formal, artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum itu, di mana hukum itu dapat dicari, atau hakim dapat menemukan hukum itu, sehingga dasar keputusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku. Macam-macam sumber hukum, ada sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu dapat diambil. Contohnya, hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi. Sedangkan sumber hukum formil ialah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sebagai contohnya yaitu undang-undang dan perjanjian antar negara. Ada lagi yaitu sumber hukum filosofis ideologis. Sumber hukum filosofis ideologis ialah sumber hukum yang dilihat dari kepentingan individu, nasional, internasional, sesuai dengan falsafah dan ideologi yang dianut negara tersebut. Misalnya, di negara Indonesia sumber filosofis ideologisnya adalah Pancasila. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan tentang objek dan subjek hukum serta berikan contoh. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya, dapat dikuasai oleh subjek hukum. Sebagai contohnya yaitu si A dan B mengadakan perjanjian jual beli rumah. Rumah adalah objek hukum. Sedangkan subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Sebagai contohnya yaitu manusia. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan tentang hak dan kewajiban dan berikan contoh. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Contohnya yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disakiti, hak beragama. Selanjutnya yaitu kewajiban. Kewajiban yaitu ialah beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Sebagai contohnya yaitu kewajiban membayar pajak. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum, serta berikan contoh. Peristiwa hukum ialah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Sebagai contohnya yaitu kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya yaitu si A menjual rumah ke si B. Lanjut yaitu akibat hukum. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Contohnya yaitu membuat wasiat dan pernyataan berhenti menyewa.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.